Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di channel konten kreator Nggih, Mas Joko. siap. Gimana kabarnya siang Al- hari ini? Alhamdulillah sekarang baik-baik saja. Oke, alhamdulillahirobbilalamin ya. Pada kesempatan hari ini kita akan berbagi pengalaman mengenai alat-alat yang digunakan untuk podcast sederhana ya. Nggih, Tentunya selama ini kita selama belajar di PPMPV nggih. POE Malang ini kita diberikan fasilitas ya, kita diberikan fasilitas alat untuk podcast secara sederhana. Tentunya masih banyak teman-teman masih banyak yang bertanya-tanya fungsinya apa sih ini? Nah, Fungsinya apa ini? Bagaimana menggunakannya? Nah, oleh karena itu pada kesempatan hari ini Mas Joko saya undang khusus ya, beliaunya karena latar belakangnya seorang apa itu operator. operator ya, Nah, operator sound system ya. Tentunya tidak asing bagi beliau untuk mengenalkan beberapa alat yang digunakan ya, digunakan untuk podcast yang sekarang ini lagi membuming ya, nggih. istilahnya lagi viral ya. Oleh karena itu di kesempatan siang hari ini monggo Mas Joko mau memperkenalkan diri dulu Siap. ya, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada Bapak Irawan yang telah mempersilahkan saya di pagi hari ini. Saya akan memperkenalkan alat-alat podcast satu persatu. Untuk ini, Oke, yang pertama yang itu pertama ini namanya apa Mas? namanya Soundcard V8 Plus. Oh, Soundcard V8 Plus, Plus. Itu nggih. kalau misalnya di apa itu di dunia apa itu Person system. sistemannya Nah, itu apa kayak mixer ya itu. nggih, iya. Ya kayak mixer itu. Fungsi secara teknisnya itu apa, Mas? Jadi kalau mixer kan untuk mengatur suara Nggih. ya, treble-nya, apa itu bass-nya, terus apa itu volumenya. Ini kelihatannya ada tool tambahan apa saja tuh, Mas? Kalau yang dibuat untuk podcast ini. Nah, di sini fungsi mixer shortcut ini juga sebenarnya juga sama seperti mixer yang Mhm. lain, Oh, sama mhm. bisa buat recording. Mhm. Cuma sini ada menu-menu efek tambahan Mhm. kayak efek Mmm. tepuk tangan, efek lagu dan lain-lain dah. Iya iya iya. Nah, di sini juga bisa buat cover lagu, misalnya kayak Mhm. karaoke, single, Mmm. sama organ atau gitaris satu Mhm. bisa. Oh, jadi alat sekecil itu multifungsi ya Nah, ternyata nggih. ya. Jadi recording bisa, terus untuk karaoke bisa, terus macam efek ya, Nah, yang nggih. yang tentunya itu, cukup lumayan banyak Nah, macam efeknya kurang lebihnya ada, satu baris itu ada berapa, 1, 2, 3, 4, 5 ada 15 efek nah, ternyata. nggih ternyata. Heeh heeh. Nah, Mhm. nggih. Nah, untuk ini sudah support baterai, Pak. Jadi bisa dibawa kemana-mana. Misal Mmm. ingin apa buat cover di dalam hutan juga bisa. Oh, iya 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 iya. Portable Nah, gitu ya. nggih. Jadi, untuk apa itu, ada charger-nya Nah, yang bisa pakai charger HP, bisa langsung dicas di laptop nah, gitu ya. nggih bisa. Jadi, berarti itu watt-nya kecil ya itu? Nggih kecil. Iya 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 iya. Oh, jadi sangat praktis Nah, ternyata praktis. ini ya, alat ini multifungsi dan kalau misalnya untuk digunakan untuk podcast, di-share dengan 3 orang, 4 orang masih kuat itu, Mas? Nggih, masih bisa. Masih bisa. Oke. Jadi itu di-share-kan dengan 4 orang ya, dibuat podcast ya, itu ternyata masih kuat Nah, ya, alat sekecil itu, oke. Terus yang lain apa lagi, Mas? yang Kelengkapan yang lain nggih, ini? yang lain ada mikrofon Mmm, BM800. mhm mhm mhm. Itu jadi kalau mikrofon itu kan biasanya kalau di podcast ada 2 ya itu ya? Nah, nggih. Mhm mhm.
Ini yang tipe apa nih, Mas? Yang Yang dinamik apa yang ini yang kondenser, Pak. Oke, yang kondenser berarti ada 2 ya. Bedanya dinamik sama kondenser itu apa, Mas? Nah, untuk bedanya kondenser dengan dinamik itu, kalau kondenser itu lebih peka suaranya, bisa dari Lebih peka, skala iya. arah bisa masuk. Kalau dinamik hanya satu arah, Satu arah, di ya. dekatnya saja. Kalau dari jauh Hmm. nggak bisa masuk suaranya. Oh, kalau yang dinamik ya. Jadi kalau yang apa itu tadi, yang satunya tadi kondensor. Kondenser, Yang kondensor itu sangat peka sekali berarti ya. nggih, Berarti itu kalau misalnya harus di ruangan seperti studio nah yang itu apa itu dengan standar nggih, itu tertentu. recommended pakai kondenser kalau itu di dalam Ya ya studio, ya. Jadi karena suaranya bisa masuk lah. jadi apa itu suara yang sekecil apapun dengan mikrofon kondensor itu bisa Nah, bisa masuk. terekam dengan Nah, baik. nggih, Oke, oke, oke. Jadi untuk podcast ya teman-teman, jadi itu dibutuhkan 2 mikrofon yaitu kondensor dan dinamik. Oke, selain itu apa, Mas? selain itu Yang dibutuhkan lagi? ada speaker portable. Speaker portable. Ya. Oke, speaker portable ini untuk membantu mengeraskan suara Nah, berarti ya. nggih, Ya, output agar ya. outputnya agar kita Outputnya bisa ya. tahu Mhm, output dari suara kita, dari mhm. instrumen kita itu bagaimana. Oke. Ya, 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 ya. Nah, tapi memang kalau yang ini kecil ya, Ya, Mas, ya ini modelnya kecil modelnya ya. kecil. Jadi hanya apa ya istilahnya itu hanya untuk lingkup ruangan aja ya. Nah, Jadi nggih, bukan output untuk disiarkan. Kalau misalnya output untuk ruangan besar, misalnya live tentunya nggak pakai ini nah tentunya nggih, ya. pakai Kita pakai yang apa itu yang lebih besar nah, lagi. Oke, itu. untuk speaker ini juga ada baterainya, Pak, jadi bisa dibawa kemana-mana. Ada baterainya Ah, juga ini. nggih, Oh, di tas bisa, nggih, baterai juga bisa. Oh, iya, bisa iya, iya, iya. dibawa kemana-mana, jadi bisa. Bisa portable juga ya. Jadi sekecil itu pun bisa digunakan multifungsi. Jadi kalau misalnya kita apa itu rekaman di outdoor pun itu masih bisa Nah, dipakai ya. nggih, bisa. Dengan baterai yang cukup ya tentunya kalau tahannya berapa Mas? 1 jam, 2 jam? 2 jam mungkin bisa, Pak. 2 jam Nah, bisa. 2 jam bisa. Ya, jadi teman-teman ya, jadi alat ini kecil-kecil tapi kekuatannya luar biasa nah ya. nggih, Kekuatannya luar biasa. Jadi kalau yang teman-teman yang mau hunting, mau apa itu untuk merekam ya, atau kemungkinan untuk podcast sendiri ya, dengan sederhana alat-alat ini sudah cukup memadai, bisa dimanfaatkan nah ya. nggih, multifungsi. Oke, multifungsi. Oke. Berikutnya ada apa lagi Mas kelengkapan yang harus ada ini ketika kita podcast ini? Berikutnya ini ada lampu. Ini Lampu. nggih, Oh, itu lampu itu. nggih lampu. Saya kira power bank itu. Ternyata Nah, nggih lampu. 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 Oke. Nah, ini fungsinya untuk menambah pencahayaan ketika kita membuat rekaman. Ya, 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 ya. Jadi itu uh, apa itu membantu pencahayaan ketika kita rekaman. Jadi yang biar wajahnya bling-bling lah Nah, nggih, istilahnya. Itu berarti bisa warna-warni itu Mas? nggih bisa warna-warni, Bisa bisa warna-warni, diatur. bisa diatur. Nggih. Oh, ya, 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 ya. Dan lampu ini juga termasuk portable juga karena sudah ada Portable. baterainya. Ada Nggih, baterainya, di jadi tas juga bisa. bisa. Wah, 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 wah. Sangat luar biasa ya alat kecil-kecil sekarang ini ya. Nggih, Jadi bisa apa itu multifungsi multifungsi. semua dan di charger bisa, terus pakai baterai juga bisa. Oke, oke. Namanya lampu apa ini Mas? Lampu Kalau RGB lighting, RGB lighting, RGB lighting. RGB Nggih. lighting ya. Jadi kalau misalnya mau beli ya tentunya ini ada nama-nama khusus Nah, gitu ya. nggih, Jadi tidak kalau kemungkinan di toko elektro paling ya nggak ada, ada. nggak ada ya. Jadi Nggih, memang harus khusus teman-teman khusus. ya. Jadi untuk teman-teman yang pengen beli ya alat-alat podcast yang portable yang ringkes kayak gini, eh, tentunya bisa konsultasi dengan teman-teman yang sudah punya. Oh, belinya di mana, anunya di mana ya. Sehingga
kalau sampai dengan sekarang kalau di online kemungkinan sudah banyak ya Nah, Mas. sudah banyak. Sudah banyak di online. Cuma kalau di toko-toko yang di kota-kota tertentu ya kemungkinan harus harus pesan dulu palingnya, Oke. pesan dulu. Oke, terus ada apa lagi Mas ini? Alat Terusnya yang harus disiapkan lagi ini. ada ini namanya soundcard external USB. Soundcard external External USB. USB. Ini fungsinya itu apa? Nah, fungsinya ini kalau kita mau ingin recording pakai laptop bisa pakai ini, alat ini. Jadi outputnya yang direkam itu dari Mixer ke laptop bisa menggunakan alat ini. dari mixer ke Laptop. laptop. Nah, ke laptop itu. Oh, iya. Dan nantinya suaranya juga akan bersih. Suaranya bersih itu. Oke. Itu sangat canggih sekarang ini Oke. ya. Jadi yang dulu kalau alat-alat apa itu untuk musik ya, elektro ya. Oke. Itu dulu yang besar-besar, sekarang sudah mulai ringkes ya. Oke, mulai Tidak perlu banyak ya. Oke, terus yang lain lagi ada apa nih, Mas? Yang Lainnya harus disiapkan ini. ini ada kabel adapter 3,5 mili. Ini fungsinya untuk merekod dari soundcard V8 Plus nih ke HP. Ini untuk rekodnya. Nah, Rekod gambar dan suara dari HP ya. Dari bisa langsung live streaming pakai HP. Live streaming pakai HP ini bisa. Oke. Ini. Dan untuk mendapatkan kabel ini sangat mudah, banyak dijual di counter HP juga banyak. Banyak ya. Jadi kalau yang untuk konektornya ini ya, karena kan sudah support ke HP ya. Jadi kabel ini kemungkinan sudah umum lah ya. Sudah umum lah kalau misalnya kok beli kok rusak lah. Bisa nanti kita ke counter HP aja. Ya, kalau nggak bisa namanya apa ya bawa aja itu contohnya gitu ya. Oke. Jadi kalau misalnya namanya apa dibawa aja ke kantor ke counter HP ya. Itu bisa nanti bisa dibelikan. Oke, yang terus berikutnya apa lagi Mas ini? Berikutnya ada splitter. Splitter. Fungsinya apa itu splitter itu? Nah, fungsinya ini untuk misal kita ingin mau buat konten, jadi splitter ini dimasukkan ke HP. Yang satu bisa untuk headset, satu untuk mic. Jadi saat itu outputnya dari HP itu keluarnya satu mic, satu headset. Oh iya. Itu juga mudah Mas kalau seperti itu di banyak sudah harganya juga murah sekali. Harganya juga murah ya. Ya, tidak berarti itu bukan alat khusus ya, bukan alat yang khusus ya. Jadi kayak kabel tadi bisa dibeli di counter ya, bisa di toko elektro ada lah gitu. Nah, mungkin cukup itu saja Pak, alat-alat yang saya siapkan ini yang bisa saya jelaskan pada pagi hari ini. Oke, terima kasih Mas Joko. Gimana teman-teman? Sudah tertarik mau buat channel podcast sendiri, podcast sendiri ya, bukan podcast ya. Saya bolak-balik podcast. Oke, kalau tertarik ya, kok belum jelas ini gimana, bisa konsultasi dengan Mas Joko ya. Belinya di mana? Ya, harganya berapa? Nah, kalau harga masih di secret ya, soalnya di pasaran nggak sama. Cek aja di Tokopedia ya, di penjualan online sudah banyak ya Mas. Sudah banyak. Ini mau beli ecer atau satu paket juga ada. Sudah bisa ya. Oke, terima kasih Mas Joko. Sama-sama. Ya di kesempatan hari ini ya. Oke, mudah-mudahan ya ini informasinya bermanfaat untuk teman-teman ya yang baru belajar mau podcast. Terima kasih. Cukup sekian dari channel konten kreator, kelas digital konten kreator ya, dari BPPPMPV Malang. Saya Irawan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.